Halo, assalamualaikum Om Tante Brosis. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua sehat dan bahagia. Nah, kali ini Ulun Murestafish Channel akan mencoba membahas tentang amankah digabung antara ikan arwana atau yang biasa kita sebut dengan dragonfish dengan ikan dats atau yang biasa juga disebut dengan tiger fish. Nah, di dalam akuarium Ulun ini Ulun mempunyai 5 ekor ikan dats Borneo berukuran 8 cm yang Ulun konteng dengan 2 ekor arwana silver dengan ukuran 12 cm serta 2 ekor belida Bangkok, 2 ekor gurame padang, 4 ekor cana maru serta 2 ekor ikan Oscar tiger albino dan 1 ekor ikan sapu-sapu. Untuk ikan dats Borneo aman untuk dikontengkan dengan ikan yang lain, terutama juga ikan arwana, karena untuk konteng ikan dats Borneo langkah bagusnya ikan itu juga aktif berenang, sehingga biasanya untuk ikan dats yang diberikan tank mat atau yang tidak diberikan tank mat akan berbeda perilakunya. Terutama yang di sini bisa kita lihat adalah dari segi barnya. Untuk ikan dats Borneo yang Ulun kasih tank mat, barnya lebih stabil. Ikannya juga tidak terlalu pemalu lagi. Ikan datsnya juga aktif berenang keluar dari persembunyiannya. Untuk memberikan tank mat kepada ikan dats Borneo, biasanya dari yang Ulun lihat di beberapa teman adalah ikan-ikan yang juga aktif berenangnya, seperti ikan arwana atau ikan belida, bisa juga ikan Oscar. Alasan Ulun memasukkan ikan arwana silver adalah karena ikan arwana silver terutama harganya terjangkau, serta apabila terjadi kematian tidak terlalu menyedihkan. Sebenarnya di beberapa sumber dari YouTube juga Ulun pernah melihat konten ikan dats dengan ikan arwana lainnya seperti golden red atau super red di konten bersamaan di dalam satu akuarium. Namun untuk membeli 2 jenis ikan tersebut, Ulun rasa tidak semua kita penghobi mampu, mengingat dari harga ikan super red atau golden red lumayan mahal, sehingga alternatif lainnya adalah ikan arwana silver ini. Untuk ikan arwana silver, berdasarkan dari pengalaman Ulun beberapa kali memeliharanya, perilakunya tidak terlalu agresif selama ikan konteng atau ikan tank matnya tersebut ukurannya tidak terlalu berbeda jauh serta memiliki daerah renang yang berbeda. Untuk ikan arwana biasanya berenang di bagian atas. Alangkah baiknya kita memberikan tank matnya adalah untuk area renang tengah ke bawah, seperti misalnya RTC, palmas, dan ikan-ikan pembersih lainnya semisal botia atau kaviat. Di sini ikan arwana silver yang Ulun masukkan ada 2 ekor. Namun untuk jumlah 2 ini ternyata ikan arwana silver Ulun selalu berkelahi, sehingga mungkin lusa Ulun akan membeli 2 ekor lagi, namun dari toko yang berbeda. Sementara ini
ulun belum menemukan ikan arwana yang ukurannya sudah 12-13 cm seperti yang ulun pelihara ini. Untuk di toko masih berukuran 9 atau 10. Mungkin ulun akan beli, namun tidak ulun langsung masukkan dulu ke akuarium biotop ulun ini. Nah, untuk om tante brosis yang memelihara ikan Dutch, namun ikan Dutch-nya warnanya tidak terlalu cerah atau istilahnya gosong, serta ikan Dutch pian sukanya rebahan atau bersembunyi, tidak terlalu aktif dalam berenang, bisa pian kasih alternatif dengan memasukkan ikan-ikan tengmet seperti ikan-ikan yang tadi ulun sebutkan. Alangkah baiknya ikan-ikan tengmetnya adalah jenis-jenis ikan yang berenang aktif seperti ikan arwana, serta ikan-ikan pembersih seperti kapiat, ikan botia, ataupun bisa juga pian masukkan ikan-ikan seperti belida ataupun ikan gurame. Namun untuk ukuran ikan yang ingin kita jadikan tengmet harus pian perhatikan, usahakan ukurannya tidak berbeda terlalu jauh sehingga ikan tengmet atau ikan Dutch kita tidak menjadi bahan bully dari ikan-ikan tengmetnya. Untuk ikan Dutch ulun sendiri, dikarenakan ulun mengejar agar ikan Dutch ulun cepat besar, ulun tidak memberi pakan berupa pakan beku atau pakan yang sudah mati, melainkan ulun memberikan pakan yang hidup. Dikarenakan ikan Dutch sudah sangat terkenal untuk pertumbuhannya tergolong atau termasuk ikan yang lambat. Bahkan berdasarkan sumber yang ulun pernah dengar, untuk per tahunnya ikan Dutch yang kecil atau yang besar pun tidak lebih dari 6 cm pertumbuhannya per tahun. Sehingga di sini ulun kasih hanya dengan pakan hidup yang ulun cari sendiri, yaitu ikan cere liar atau ikan gapi liar. Untuk durasi pemberian makannya ulun 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Nah, oke om tante brosis, kesimpulannya adalah menurut ulun ikan Dutch tidak masalah untuk di konteng atau dimasukkan ikan tengmet, selama yang harus kita perhatikan adalah ukuran dari ikan tengmetnya. Usahakan ukuran ikannya tidak terlalu berbeda jauh, serta untuk ikan tengmetnya pun yang pian masukkan bebas selama ikan tengmet tersebut termasuk ikan yang aktif dalam bergerak atau berenang, sehingga bertujuan untuk ikan tengmetnya dapat memprovokasi ikan Dutch kita, sehingga ikan Dutch kita warnanya selalu cerah atau stabil karena terprovokasi oleh ikan-ikan tengmetnya. Dan harapannya dikarenakan ikan tengmet yang aktif berenang kesana kemari, ikan Dutch kita pun akan aktif dalam berenang ataupun bergerak di dalam akuarium kita. Nah, om tante brosis, ulun rasa sekian dulu video mengenai tengmet ikan Dutch. Semoga video ulun ini bisa bermanfaat. Adapun kesalahan dalam informasi yang ulun berikan bisa pian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, like, and share channel ulun ini agar ulun semakin bersemangat dalam memberikan informasi mengenai dunia perikanan di Kalsel. Oke om tante brosis, ulun undur pamit. Assalamualaikum.